Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ada beberapa orang nggak ada rupanya. Dari Pak gimana ya? Ada tahu kabarnya? Ada yang dekat rumah dengan dia? Enggak. Ada yang berbandingan dengan dia juga? Coba. Kalau tahu nanti dia terlambat datang kan? Masuk ya, silakan. Nah, sebelum memulai pelajaran DAI pada hari ini, ya absen dulu. Nurul, Ikram, Idris, Tia, Mbak, siapa itu? Eksa, Indriana, Fitri, Esa, Aswatun Hasana. Nampaknya ada dulu semua. Itu aja panggil ya. Iya, Pak. Ella sehat. Ya, kita lanjutkan materi sebelumnya. Kemarin pada minggu kemarin tentang ya beriman atau bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib, dan lain-lain. Jadi bukti beriman itu ada empat. Pertama, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan, dan menutup aib. Ini adalah bukti beriman di antaranya. Hanya tadi bukti beriman yang lain. Jadi yang akan kita bahas sekarang bukti beriman tentang memenuhi janji. Ya, bukti beriman memenuhi janji. Memenuhi janji. Pernah dengar kata janji? Nah, pernah kamu berjanji dengan seseorang? Pernah kamu menepati janji? Pernah mengingkari janji? Pernah kamu berjanji dengan seseorang, ternyata seseorang yang tempat kamu berjanji itu mengingkari janji? Apa mungkin perasaan? Kecewa, ya. Rasanya tidak percaya lagi kepada seseorang yang sudah kita buat janji dengan. Nah, begitu juga, ya, karena janji itu utama. Kalau kita berjanji dengan seseorang, penuhi, karena merupakan utama. Jadi itu salah satu bukti kita beriman. Ya, penuhilah janji. Kalau dalam akad nikah itu belum ya berkalinya menikahkan seseorang itu ada nanti. Apa bunyi ayatnya yang biasa kita dengar? Itu di dalam surah Al-Isra. Pernah dengar ayatnya? Pernah dengar? Ayat 24. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi. Wa aufu bil ahdi. Wa aufu bil ahdi. Wa aufu
Mas'ulah. Surat Al-Isra ayat 34. Artinya apa ya? Dan penuhilah janji. Wa'aufu bil ada janji. Dan penuhilah janji. Innal ada sesungguhnya janji itu karena akan diminta bertanggung ya, penuhilah janji. Karena itu adalah merupakan hutang bagi kita terhadap sesama muslim, sama manusia. Jadi janji itu terbagi pada dua, ya. Yang pertama adalah janji kepada Allah. Satu janji kepada Allah. Karena dengan kita cerita kisah bahwa sebelum kita dilahirkan di dunia ini kita sudah berjanji dalam dunia. Benar kan? Dan mungkin para ulama, para ustaz yang menceritakan kemarin roh kita di dalam rahim sudah ditanya itu, sanggupkah kamu hidup di dunia? Mau kamu tak menjalankan perintah Allah, gitu kan? Sanggup, mau, ya. Nah, itu berjanji kita dengan yang pencipta. Itu janji kepada Allah. Nah, janji kepada Allah ini bahwa kita sudah hidup di alam dunia ini, otomatis apa? Segala sesuatunya harus kita kerjakan berupa perintah Allah, berupa larangan Allah ditinggalkan. Ya. Kemudian di sini coba perhatikan janji kepada Allah mungkin terasa ganjil dan ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah? Jawabannya ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah di dalam ruh, di dalam alam ruh atau rahim. Dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah. Sekarang kita yakin tak bahwa Allah itu betul, ya, sang pencipta, betul? Yakin di dalam hati. Alhamdulillah. Kemudian bahwa Allah itu betul-betul roh kita, Tuhan kita, dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Dan taat kita kepada Allah. Nah, perlu dipertanyakan. Sudah belajar tadi, ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, subuh, ya kan? Terlaksanakan atau tidak? Karena termasuk rukun Islam. Yang keberapa? Yang kedua, ya kan? Dalam hal ini dikatakan al-salatu limalukin, sholat itu yang sholat itu dalam rukun Islamnya, rukun yang kedua harus kita laksanakan. Itu ketaatan kita. Kita menjadi hamba, itu janji kita. Kita akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini di dalam surah Al-A'raf ayat 182. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi. Tahu sulbi? Tulang belakang. Jadi kita ini diambil dari air tulang belakang. Siapa? Orang tua kita. Sulbi namanya itu. Ya. Kalau ada dalam sebuah penjelasan dikatakan bahwa kalau laki-laki itu diambil, bapak kita diambil dari tulang belakang, bagian belakang ini, tulang punggung. Itu untuk kita. Allah menjadikan kita diambil oleh Allah dari air tulang punggung belakang bagi orang tua kita yang laki. Bagi yang perempuan diambil dari mana? Dari air tulang bagian depan. Ini punggung sampai ke
makanan. Watin, kan ada itu. Ya. Bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, kan? Ada kan? Ayat itu. Jadi kita makan dari apa? Tanaman yang ditanam di atas tanah. Nah, saripati tanah itulah menjadi air tulang belakang itu diambil. Nah, tadi anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah ini, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Maksudnya di dalam alam roh kemarin Allah bertanya kepada kita, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah. Kita jawab apa? Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya kita sudah berjanji kepada Allah, meyakini, mengakui bahwa Allah itu betul-betul sang pencipta. Nah, apa yang disuruh oleh Allah sampai kita di dunia ini taatlah kepada Dia, patuh kepada Dia, ya, patuh kepada Allah. Jangan nanti berbuat maksiat, berbuat kerusakan. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu salah satunya Allah menciptakan Adam, berfirman Allah kepada para malaikat, nah, saya akan menciptakan seorang khalifah di kamu. Jawab oleh malaikat itu. Mereka itu akan membuat pertumpahan darah saja nanti dengan mempersusahkan. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawab Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Saya lebih mengetahui daripada kamu. Ya. Nah, janji kita kepada Allah apa? Apa yang sudah kita berbuat kepada Allah, dan janji kita kepada Allah, sekarang di dunia kita tepati, kita laksanakan. Nah, kemudian bagian yang kedua, janji kepada sesama manusia. Inilah tadi. Umpamanya berjanji, mengingkari umpamanya, sakit hati. Nah, dia berjanji kepada kamu, ya kamu ingkari, sakit hati dia. Maunya di dalam Islam itu apa? Tak ada saling sakit menyakiti. Saling sakit menyakiti apa itu? Ya tepati janji. Ya. Besok kamu umpamanya punya suami, punya istri, kan berjanji itu. Mungkin ingin hidup rukun, akan menafkahi, akan taat dan patuh pada suami. Nyatanya setelah nikah tidak lagi. Tidak. Sama dia suami sama dia. Tak mati aturan. Jadi sama manusia. Tugas. Kalau kita saja lah. Tugas. Ya. Tuliskan janji apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Yang kedua, tuliskan janji apa saja yang sudah pernah kamu ingkari terhadap sesama manusia. Ya, begitu saja. Silahkan nanti dikerjakan terlebih dahulu. Silakan. Jadi kepada Allah saja. Jadi kepada manusia yang pernah kamu ingkari apa saja. Saya minta beli kamu untuk beli apa? Menteri. Baik, itu saja dulu. Tugasnya kita lanjutkan nanti di rumah. Untuk pertemuan akan datang kita ya bahas sama-sama. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah.